Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 25 Januari 2023 jam 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Heni Sayoko. Ibadah Paskah Sawah Kamis 22 Januari 2023 jam 7 malam akan dilayani oleh Bapak Markus Mamadewa ST. Ibadah Wanita Sabtu 24 Januari 2023 jam 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah Yud Sabtu 24 Januari 2023 jam 7 malam akan dilayani oleh Bapak Andi Sumampa. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan WPCA dan rekening 06400 45825 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia WPCA dan rekening 0640 6919 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia WOFO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia di Shopee di nomor HP 0857 849 3390 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat didana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Untuk setiap video Ibadah Raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Kami, segenap pengurusan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu di tempat selam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat menghubung kembali di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kalau semangat ya. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi ini Tuhan, hari yang indah telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan, buka hati kami Tuhan untuk bisa masuk ke hadirat Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami tiba di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bila sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan, Kau lancarkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.
Kami yakin Tuhan, Engkau beserta kami, karena kami masih punya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Tanpa takut, Kau besertaku. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Iman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap
punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap terima Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan, masih punya Tuhan, masih punya Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami masih punya Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa semakin memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan katakan amin. Ada sukacita? Kasih tas kanan kirinya dulu.
Oke, sebentar kita akan nyanyikan lagu. Kan liriknya ku kan menari. Nanti kan Oke, nanti kiri dulu ya. Nanti gayanya bebas, bebas. Ini boleh, gulung-gulung menari juga boleh. Jangan guling-guling, gulung-gulung. Oke, nanti jangan ada yang nggak menari ya. Nanti kita bersuka cita hari ini yang dapat angpau, nanti yang menari yang paling hebat dapat angpau. Dapat angpau dari Tuhan. Oke. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Tapi ada special request. Kak Iwan boleh contohin gerakannya di sini di depan. Soalnya tadi nyanyinya bagus. Oke, siap dapat angpau nih kayaknya. Angpau dari Tuhan. Oke, kita ikutin gerakannya Kak Iwan ya sekarang ya. Oke, musik.
Ya, silakan duduk. Tuhan aku hidup. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam mimpi. Tuhan aku hidup, Tuhan aku siap.
merasakan kasih-Mu, kemurahan-Mu, karena kami ada di tempat ini bukan suatu kebetulan ya Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kau berikan kesempatan kami Tuhan, untuk kami lebih hari boleh menyenangkan Engkau melalui kepada kami pada pagi ini. Dan Bapa, saat ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Roh Kudus sendiri yang beracara, Roh Kudus yang memimpin kami. Kami tidak ada apa-apanya, Roh Kudus yang berbicara. Terima kasih ya Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar bersama kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, sebelumnya saya sampaikan tidak terlambatnya selamat tahun baru di tahun 2023. Puji Tuhan, sebelumnya kami terima kasih Bapak Samuel dan Ibu Ibli dan Tante Esther, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Dan puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan ya, kalau saya bisa berada di tempat ini. Dan juga hari ini persis tahun baru Imlek ya. Puji Tuhan, semuanya ini semua kemurahan Tuhan. Kita bisa memasuki hari ke hari karena kemurahan Tuhan ya. Kita lewati hari per hari itu bersama Tuhan ya. Puji Tuhan, pada pagi ini kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Saya tidak ngajar, tapi saya juga belajar ya. Jadi firman Tuhan ini juga bukan untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya sendiri juga. Puji Tuhan ya. Jadi di memasuki tahun 2023 ini ya, pasti kehidupan kita semuanya berharap akan lebih baik lagi. Benar gak? Betul ya. Jadi misalkan tahun ini yang mungkin tahun-tahun kemarin itu masih kontrak ya, tahun ini kita berharap bisa memiliki rumah sendiri. Benar tidak? Kemudian kalau tahun ini juga berharap kita bisa punya kendaraan sendiri. Terus kemudian tahun ini juga kita memiliki kerjaan dengan penghasilan yang lebih baik lagi. Betul nggak? Itu harapan kita semua di tahun 2023 ini. Terus kemudian mungkin di tahun-tahun kemarin kita memiliki sakit, kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Tapi tahun ini kita berharap Tuhan tolong kita untuk sembuhkan. Kemudian mungkin yang masih muda-muda ya, sudah dewasa kok belum ada pacar, kok belum ada jodoh, berharap tahun ini mendapatkan pasangan hidup ya. Puji Tuhan. Itu memangnya ya kenyataan yang kita hadapi, betul tidak? Benar ya, itu kenyataan hidup yang kita hadapi. Jadi hal-hal itu membuat masalah, kadang itu menjadi beban bagi kita ya. Jadi kita berharap tahun 2023 itu masalah-masalah yang kita hadapi tahun-tahun kemarin itu selesai. Benar tidak? Ya, kita berharap tahun 2023 ini kita lebih baik lagi. Memangnya ada prediksi, semua sudah banyak yang tahu ya, dari pemerintah saja sudah ngomong kalau tahun 2023 itu tahun yang sulit, resesi ekonomi. Tapi kita memiliki Tuhan Yesus yang lebih dari segalanya. Amin. Semuanya itu kalau kita bergantung sama Tuhan, hidup kita ini adalah dikontrol oleh Tuhan ya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit untuk menolong kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang susah ya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang kecil untuk membangkitkan kita, untuk menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi itu keinginan kita dan harapan-harapan kita. Pasti Tuhan tolonglah tepat pada waktunya. Cuma kita juga harus melakukan bagian-bagian kita ya. Kita lihat di dalam Amsal 2 ayat 7. Amsal 2 ayat 7. Tolong bisa ya, sudah ketemu ya. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur.
menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lagunya. Jadi di sini saya katakan di depan, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Tuhan itu sanggup menolong kita, tapi ada catatannya, bagi orang yang jujur, ya. Jadi Tuhan itu sanggup menyediakan pertolongan bagi kita. Tuhan itu mudah untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Cuma Tuhan minta, yaitu bagi orang yang jujur, ya. Untuk mempertemukan pasangan hidup dari Tuhan itu gampang. Untuk memulihkan keadaan rumah tangga kita itu gampang. Untuk memulihkan ekonomi Tuhan itu gampang. Satu hal, Tuhan minta bagi orang yang jujur, ya. Jadi di sini saya katakan jujur itu jujur, kalau saya lihat itu dia jujur itu yaitu sikap hati, ya, sikap hati yang lurus, ya, menyatakan yang sebenar-benarnya. Jujur itu tidak berbohong, dan jujur itu mengatakan hal-hal yang hal-hal yang benar-benar terjadi. Jadi kan sekarang kan istilah hoax gitu, ya. Kemudian tidak ada rumor gitu loh, ya. Jadi jujur itu sikap hati kita, tidak menyebarkan rumor. Kemudian biasanya ya ini kaum wanita, ya. Jadi ada berita apa gitu, apalagi koncone kita ini kayak gini, langsung bikin di grup WA. Ini rasa gini. Oh ini loh gini. Nah, itu mari kita tinggalkan, ya. Memang itu sepele, hal yang sepele, memang itu sikap hati yang itu sepele, tapi bagi Tuhan itu bukan sepele. Di sini dikatakan sangat jelas sekali. Amsal 2 ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, ya. Jadi jujur itu benar-benar sikap hati yang kita jujur juga bisa dikatakan objektif ataupun gentleman. Jadi kalau kita salah, ya akui salah gitu loh. Kemudian tidak munafik. Terus kemudian tidak berpura-pura baik gitu loh. Di depannya baik, oh iya baik, tapi di belakangnya kita rasan-rasan. Itu jujur atau enggak? Enggak, ya, itu yang enggak benar juga. Jadi kemudian kalau ada anak yang masih sekolah ataupun yang masih kuliah, pada saat ujian itu nyontek, itu jujur atau enggak? Enggak, ya. Ayo yang kuliah, yang masih sekolah, ya, belajar lebih sungguh-sungguh supaya kita tidak nyontek, ya. Saya percaya kalau jujur seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan itu menyediakan pertolongan. Amin. Jadi juga jujur itu juga menepati janji, tidak ingkar janji, ya. Jadi istilahnya itu janji palsu, ya. Tapi kita diajarkan untuk jujur, tidak menepati janji, itu tidak ingkar janji, ya. Jadi kemudian jujur itu juga istilahnya tidak mengambil alih hak orang lain, ya. Yang diingini itu bukan kejujuran, ya. Jadi Tuhan Yesus itu pasti menolong kita, cuma kita harus melakukan bagian kita, yaitu kita harus hidup yang jujur, ya. Yaitu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya. Jadi tahun 2023 ini, mari, itu mungkin kehidupan kita yang lama, tahun-tahun yang lama, ya. Kalau kita minta pertolongan Tuhan, mari kita ubah hidup kita di tahun 2023 ini. Yaitu kalau kita mau hidup jujur, ya, Tuhan itu tidak, Tuhan itu melihat segalanya, toh. Dia nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, ya. Jadi mari kita belajar bersama-sama hidup jujur di tahun 2023, ya. Tuhan itu sudah sediakan pertolongan bagi kita, ya. Jadi hidup kita ini harus mencerminkan kehidupan pengikut Kristus, ya. Bukan sekedar beragama Kristen, hanya yang beragama Kristen, ya. Tapi saya percaya di tempat ini
benar-benar bukan beragama saja, tapi memiliki kehidupan kekristenan. Karena Kristen itu adalah bukan sekedar agama ya, tapi adalah gaya hidup. Jadi hidup yang jujur itu salah satunya, itu gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Hidup kita ini harus mencerminkan ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita ya. Jadi hidup kita ini tidak membuat Tuhan itu sedih. Hidup kita ini tidak membuat Tuhan itu bikin Tuhan itu kok rasanya nyesel gitu sama kita. Tapi Tuhan Yesus kita ini sangat luar biasa. Tuhan Yesus kita ini sangat dahsyat, kasihnya tak terbatas ya. Tuhan Yesus itu selalu memberi kesempatan pada kita untuk berubah atau bertobat ya. Jadi saat ini, kalau kita saat ini masih ada diberi Tuhan nafas ya, terutama pada pagi ini Tuhan berikan kesempatan kita untuk beribadah. Itu kesempatan dari Tuhan untuk kita berubah ya. Jadi mari kita hidup, salah satunya kalau mau mendapat pertolongan Tuhan, yaitu hidup dalam kejujurannya. Kemudian kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2. Kita harus benar-benar hidup itu berdasarkan karena ada Tuhan Yesus di dalam kita ya. Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama ya. Jadi kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sebagai anak Tuhan ya, tahun 2023 ini, kalau dulu itu kita hidup kita kok gak bisa, kok masalahnya kok masih tetap aja, kita koreksi, kita lakukan bagian kita. Hidup kita ini jujur enggak. Jadi di dalam Roma 12 ayat 2 ini sangat jelas sekali, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau kita hidup kita enggak jujur, hidup kita ini penuh dengan manipulasi, hidup kita ini ada topeng, itu ya sama aja seperti orang-orang yang belum kenal Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita masih seperti yang lama, apa bedanya dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan ya? Yuk mari kita belajar bersama-sama, kita hidup jujur di hadapan Tuhan ya. Amin, puji Tuhan. Jadi kalau kita mau minta ditolong oleh Tuhan, salah satunya yaitu kita hidup jujur. Bagi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu kok kelemahan kita, Tuhan tahu kekurangan kita, tapi Tuhan itu minta kita jujur di hadapan Tuhan. Seperti seorang bapak atau seorang ibu tahu kalau anaknya itu melakukan hal yang tidak baik, tapi kalau bapaknya atau ibunya mengetahui kalau anaknya jujur, kalau dia melakukan ini, bapak ibunya pasti lebih senang kan? Ya pasti senang, oh anakku mengakui kesalahannya. Padahal bapak ibunya juga tahu kesalahan anak-anaknya, tapi karena anak-anaknya juga jujur kepada bapak ibunya itu juga senang ya. Akhirnya ada pengampunan juga ya. Jadi itu yang pertama, kalau kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, yaitu hidup yang jujur. Jadi kita belajar lagi yang kedua, kehidupan seorang Yusuf ya. Di Kejadian itu di Kejadian 37. Yang pertama tadi kita katakan bahwa kita mendapat pertolongan dari Tuhan itu yaitu kalau kita hidup dalam kejujuran. Terus kemudian yang kedua, kita belajar dari kehidupannya Yusuf. Dari kehidupan Yusuf ini saya nggak banyak cerita, tapi saya persingkat juga bahwa kehidupan. Mungkin Bapak Ibu sudah pasti tahu ya Yusuf itu bagaimana ya. Yusuf itu dibully sama saudara-saudaranya ya. Di dalam Kejadian 37 yaitu Yusuf itu adalah anak kesayangan bapaknya. Terus karena bapaknya itu sayang sama Yusuf karena melihat saudara-saudaranya itu juga
Kejadian 37 ayat 2 ini disampaikan bahwa di bawahnya itu, saya baca dari awal. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini adalah anak kesayangan bapaknya ya, karena dilihat itu saudara-saudaranya dari Yusuf ini sering melakukan kejahatan. Demikian juga sampai akhirnya saudara-saudaranya itu membenci Yusuf ya, karena yaitu Yusuf disayang, dicintai sama bapaknya. Kemudian pada saat suatu saat Yusuf mimpi ya, mungkin sudah tahu ya mimpinya Yusuf itu ya, yang membuat makin bencilah saudara-saudaranya pada Yusuf, karena pikirnya dengan mimpinya itu Yusuf kan anak yang kecil, kok kenapa kok bisa saudara-saudaranya bisa menyembah dia gitu loh. Kemudian Yusuf itu juga orangnya penurut pada bapaknya. Pada suatu saat Yusuf diminta sama bapaknya untuk melihat saudara-saudaranya itu di padang ya. Dan pada saat ketemu saudara-saudaranya di padang, pada saat itu menggembalakan, yaitu tadi menggembalakan domba-domba itu di padang. Pada saat ketemu saudara-saudaranya itu punya niat jahat pada Yusuf. Kemudian Yusuf dimasukkan sumur kosong. Nah, di sini kita bisa menggambarkan sumur kosong itu kira-kira enak enggak ya? Pasti pengap ya, apalagi sumur kosong itu pasti kering dan terus kemudian dilemparkan. Pasti saya bisa membayangkan Yusuf pada saat dilemparkan dalam kondisi sumur yang kosong, pasti Yusuf juga terluka. Benar enggak? Pasti. Apalagi sumur zaman dulu itu kan enggak ada sumur yang harus disemen, harus diapakan. Pasti kan ada batu-batunya juga ya, yang enggak beraturan gitu. Pasti itu sakit sekali, apalagi kalau Yusuf dimasukkan di sumur. Nah, kemudian kita bisa bayangkan, saya bisa bayangkan mungkin di antara Bapak Ibu ataupun saya mengalami hal-hal yang tidak enak saat ini ya. Kejadian-kejadian yang tidak kita kehendaki, seperti Yusuf masuk dalam sumur ya, sehingga rasanya itu gelap, rasanya siapa yang mau menolong saya. Tapi Yusuf itu luar biasa ya. Yusuf itu sangat, di sini dikatakan nggak ngeluh ya, tidak ngomel ya, tidak melawan gitu. Demikian juga seperti kita ini ya, kita mungkin menghadapi keadaan-keadaan yang tidak mengenakan, tapi kita memiliki Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sanggup menolong kita ya. Mungkin kita dibully sama teman-teman kita, mungkin kita ini ditikung ya, seperti yang saya alami ya. Tapi saya belajar untuk berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan itu ada di dalam Tuhan ya. Jadi pada saat ketemu saudaranya itu punya niat jahat dan Yusuf dimasukkan sumur ya. Kemudian pada saat dimasukkan sumur, kemudian ada pedagang Median yang jalan saat itu, kemudian Yusuf dijual ke pedagang Median itu dan oleh saudagar Median itu ya. Jadi di sini dijelaskan kemudian Yusuf sebelum sampai ke Mesir, nah itu saudara-saudaranya bapaknya pasti mencari anaknya di mana, kok enggak kembali gitu. Nah di sini saudara-saudaranya membuat keadaan, ada drama, yaitu menyembelih kambing, kemudian jubahnya Yusuf dicelupkan ke darah kambing yang disembelih itu. Jadi kemudian ngomong sama bapaknya,
kalau Yusuf itu diterkam oleh binatang ya, dengan dibuktikan jubahnya yang kena darah itu. Itu menunjukkan saudara-saudaranya jujur atau tidak? Tidak jujur ya, itu salah satunya ya. Jadi saudara-saudaranya itu sudah tadi dikatakan suka berbuat jahat, kemudian tidak jujur juga sama bapaknya. Jadi kejahatannya saudara-saudaranya, dan saya bisa membayangkan Yusuf itu banyak ditikung ya, dibully iya, terus kemudian disolimi ya, disolimi. Nah, tapi Yusuf itu diem aja ya. Jadi Yusuf itu kemudian sampai dijual oleh orang Midian itu kepada Potifar di Mesir. Kemudian Tuhan itu sangat menyertai Yusuf dan mencintai Yusuf. Jadi apa saja yang diperbuat, yang dilakukan oleh Yusuf itu dibuat berhasil ya, sehingga Yusuf menjadi anak karyawan atau pegawai kesayangannya dari Potifar ya. Kemudian sampai cerita selanjutnya sampai di rumahnya Potifar itu Yusuf mendapat fitnahan dari istri Potifar. Jadi Yusuf ini benar-benar terus-menerus mendapat perlakuan yang tidak baik ya, dari saudaranya, kemudian sekarang dari istrinya Potifar. Jadi sehingga dengan kejadian istrinya Potifar ini, dia difitnah, katanya dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh pada istri Potifar. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Nah, dari penjara ini merupakan proses jalan Yusuf menuju istana Firaun. Tapi proses ya, masuk sumur ya, dijual ya, kemudian jadi budak ya, terus yang terakhir masuk penjara. Itu enak enggak ya proses seperti itu? Enggak enak semua ya. Tapi Yusuf itu cuma diam aja ya. Yusuf nurut aja. Yusuf kemudian akhirnya di penjara dengan proses demi proses. Yusuf akhirnya menjadi penguasa di Mesir ya. Terus kemudian di Mesir terjadi penguasa di Mesir di istana, kemudian terjadi kelaparan pada waktu itu. Nah, saudara-saudara Yusuf pada saat itu diutus ke Mesir untuk membeli gandum ya. Dan Yusuf sebagai penguasa Mesir tahu dan mengetahui kalau saudara-saudaranya itu ada di depannya, yaitu untuk membeli gandum. Nah, kalau kita jadi Yusuf bagaimana? Melihat Yusuf tiba-tiba datang melihat saudara-saudaranya tiba-tiba datang di depannya kita, kemudian mau beli gandum. Nah, Yusuf itu sebagai penguasa di Mesir yang melakukan gampang, dia ngomong A sama pengawalnya ataupun pegawainya pasti melakukan. Perintah B pasti pegawainya juga melakukan perintah B. Nah, kemudian apa yang dilakukan Yusuf? Kalau kita jadi Yusuf bagaimana? Kalau kita jadi Yusuf itu ya, mungkin kita akan dendam, benar nggak? Kita akan balas dendam, ya. Kita kan Yusuf, kita kan punya kuasa ya, bisa aja nangkep aja saudara-saudaranya itu untuk jebloskan ke penjara, nggak usah dikasih makan, kemudian diperbudak, kemudian dianiaya, bisa juga seperti itu ya. Tapi Yusuf luar biasa. Singkat cerita, sikap Yusuf itu sangat luar biasa ya. Saudara-saudaranya itu dibawa ke rumahnya. Jadi kejahatan saudaranya itu tidak dibalas. Sebaliknya Yusuf sangat rindu kepada saudara-saudaranya dan ayahnya. Kemudian seperti Yusuf ketemu saudara-saudaranya itu, dia menangis dia melihat saudara-saudaranya itu dan ayahnya masih hidup ya. Kemudian saudara-saudaranya pada saat
saudara-saudaranya tidak tahu kalau yang di depannya dia itu saudaranya itu Yusuf yang dianiaya dulu. Saudara-saudaranya itu diberi gandum, yaitu makanan yang enak. Terus diajak makan sehidangan, kemudian dikasih makan seperti tamu-tamu kerajaan gitu ya. Waktu itu mungkin sehidangan itu kalau sudah diundang sama penguasa zaman dulu itu, kita aja kalau diundang orang yang berduit itu senang nggak? Pasti senang ya, apalagi dijak makan yang saya aja senang kalau sudah diundang makan ya. Sudah diajak makan, kemudian dikasih angpau ya, itu pasti senang ya. Nah, ini demikian juga saudara-saudaranya itu diajak makan sehidangan dengan Yusuf ya. Jadi kita belajar dari kedewasaan Yusuf. Yusuf tidak dendam, Yusuf penuh kasih, Yusuf penuh pengampunan. Demikian juga saudara, itu kedewasaan Yusuf itu bukan iman anak-anak lagi. Demikian juga kita belajar seperti Yusuf ya. Di tahun-tahun lalu itu kita mungkin dendam, mangkel ya, kita ini nggak salah, dilakukan salah, kita ini dikhianati, kita ini ditikung. Kita belajar seperti Yusuf, mengampuni, mengasihi, dan mendoakannya. Jadi terakhirnya bagaimana bukannya iman anak-anak lagi dalam kehidupan Yusuf, bahkan saudara-saudaranya itu sama bapaknya dipelihara ya. Kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat 5. Kejadian 45 ayat 5. Ya, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bagaimana Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Di dalam hatinya Yusuf itu ada kasih. Sekarang justru Yusufnya itu menjadi penghibur bagi saudara-saudaranya, bagi bapaknya juga ya. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi kalau kita saat ini merasa dibully seperti yang saya katakan tadi ya, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Tuhan itu sangat luar biasa baiknya. Bagi Tuhan Yesus pasti punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Itu mungkin bagian proses dari kehidupan kita. Seperti Yusuf mengalami proses demi proses ya. Dibenci sama saudaranya, dibully sama saudaranya, dibuang di dalam sumur, dilemparkan di sumur, kemudian dijual di pedagang, kemudian dari pedagang dibawa ke Mesir, dijual ke Potifar, dari ke Potifar kemudian dia difitnah sama istrinya Potifar, sampai istrinya Potifar di situ dia dilemparkan, dimasukkan ke penjara. Itu prosesnya yang sangat luar biasa ya. Mungkin kita nggak sampai kita masuk penjara seperti Yusuf ya, proses demi proses yang kita alami, tapi kita belajar bersyukur ya. Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang baik, yang sangat baik. Seperti Yusuf akhirnya dia jadi penguasa di kerajaan Mesir ya. Kita ini tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita alami, kita jalani aja lah proses demi proses. Tuhan itu punya rancangan yang indah bagi kita ya. Masa depan kita itu penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan bagi kita ya. Masa depan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera ya. Sama ngerti Yusuf tiba-tiba jadi penguasa di Mesir. Dengan melalui masa proses demi proses itu, Tuhan itu jadikan Yusuf penguasa di Mesir untuk menyelamatkan juga saudara dan bapaknya ya. Jadi kita contoh hati pribadi Yusuf, mau mengampuni, mengasihi, bahkan mendoakan ya. Jadi orang yang menjolimi kita, orang yang menikung kita,
bahkan punya teman yang toksis sama kita ya membuat kita ini nggak apa-apa kok ya diiri, padahal kita nggak berbuat salah sama dia, kok kita ya nggak nyenggol sama dia, tapi dia kayak apa itu kebakaran gitu kan. Jadi kita udah diam aja seperti Yusuf ya. Kita belajar mengampuni, mengasihi dan mendoakannya. Jadi kelihatan proses demi proses yang dialami oleh Yusuf itu suatu kemalangan ya. Demikian juga seperti saat ini kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak enak. Mungkin kita merasa itu malang bagi kita. Tapi kita lihat di dalam Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Kemalangan orang benar itu banyak. Bukan 19. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Bentar saya lihat di dalam Mazmur 34 ayat berapa ya? Oh ya. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, seperti proses yang dialami oleh Yusuf, kelihatannya itu malang banget gitu. Demikian juga kita ini menghadapi masalah-masalah nggak selesai-selesai, menghadapi keadaan yang yang tidak kita inginkan. Rasanya kok malang terus ya kita. Tapi kita lihat kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Demikian juga seperti Yusuf. Yusuf itu mengalami banyak penderitaannya, banyak proses-proses yang dialami itu ya. Proses yang dialami Yusuf itu proses yang gak enak ya. Udah masuk sumur, dijual, jadi budak, terus kemudian masuk penjara. Masuk penjara itu juga bukan enak, gak enak juga gitu ya. Kemudian itulah proses demi proses. Kelihatannya tuh Yusuf itu malang, tapi kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Amin. Jadi kita belajar seperti Yusuf, kita mengasihi saudara-saudaranya, gak usah bales ya, gak usah kita dendam. Seperti di dalam Matius 5 ayat 46. Matius 45 ayat 46. Matius 5 ayat 46. Ini ayat terakhir, kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, gampang ya. Iya, aku harus baik sama dia karena dia sudah baik sama aku. Karena itu yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi kita harus kasihlah musuhmu juga. Ya, di dalam Matius 5 juga dilanjutkan lagi ada di dalam 47-nya itu, apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik pada kita, itu ya sama aja dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Itu sama, ya sama. Cuma kita belajar seperti Yusuf ya. Kita belajar mengampuni, belajar mendoakan, dan belajar untuk mengasihi ya. Jadi bahkan kita menjadi berkat. Proses demi proses itu memang gak enak, seperti yang dialami Yusuf, seperti yang kita alami saat ini, tapi akhirnya pasti happy ending. Pasti itu seperti Yusuf akhirnya jadi penguasa, menjadi berkat bagi keluarganya. Jadi itu yang kedua, kalau kita mau
diberkati Tuhan dan Tuhan menolong kita. Yang pertama yaitu kita harus berbuat jujur ya, dan yang kedua yaitu kita harus bisa mengampuni, tidak ada perselisihan, dan masalah-masalah yang membuat kita mangkal yang lalu-lalu kita hilangkan, nggak ada dendam ya, tidak ada perselisihan lagi, nggak ada dendam. Kemudian percuma lah kita dendam mangkal, Tuhan tuh tahu kok, Tuhan tahu ya. Jadi kita harus terbuka dan jujur di hadapan Tuhan ya. Jadi jangan kita masalah-masalah yang membuat kita marah, dendam, jengkel, kita lepaskan semua di tahun-tahun yang lalu ya. Kita ini sebagai anak-anak Kristus, pengikut-pengikut Kristus, hidup kita itu harus lebih baik di hadapan Tuhan dan harus lebih baik dari orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi kita kalahkan kejahatan dengan kebaikannya, kita balas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita tekankan lagi, kalau kita mau jujur, pertolongan Tuhan itu sudah sediakan ya. Amin. Puji Tuhan ya. Demikian firman Tuhan. Jadi mungkin firman Tuhan ini sangat singkat, tapi bagi saya ini memberkati saya secara pribadi. Pada saat saya persiapkan ini, saya dapat renungan ini karena saya ngalami sendiri. Ini saya kesaksian ya, di awal tahun ini saya tiba-tiba dimaki-maki juga ya no. Ini karena salah paham, saya sudah jelaskan dan saya minta maaf, tapi masih terus di WA sampai besok paginya, sampai akhirnya saya nggak baca, sampai chattingannya itu sampai 21 saya nggak baca. Aduh, daripada nanti saya baca nanti saya ikut marah ya, lebih baik saya diamkan aja. Nanti kalau dia sudah down gitu, nanti saya bisa ngomong. Saya cuma salah paham, kemudian saya sudah minta maaf berkali-kali, tapi masih terus gitu. Jadi ya Tuhan, ini jadi peringatan bagi saya gitu. Jadi firman Tuhan ini sangat luar biasa memberkati saya gitu. Jadi belajar mengampuni, belajar mengasihi, dan belajar untuk mendoakan teman saya ini. Kemudian yang kedua, kejadian yang kedua, saya ini kan jadi agent properti ya. Akhir bulan ini ada properti yang sewanya habis gitu. Kemudian saya tanya sama pihak dari teman saya yang dari pihak penyewa. Dari pihak penyewa mengatakan rencana mau diperpanjang, tapi sama pemilik rumahnya tidak boleh melalui agent. Jadi saya kan ditikung kan, berarti benar nggak? Jadi kan kalau diperpanjang kan otomatis saya kan juga nggak dapat fee juga kan, itu kan pendapatan saya. Tapi saya belajar bersyukur, saya belajar mendoakan. Padahal yang pemilik rumah itu teman saya teman saya waktu mulai kuliah sampai sekarang itu hubungan baik. Tapi kalau mau perpanjang tidak boleh lewat saya, karena dia itu orang kaya. Saya terima kasih Tuhan, puji Tuhan berkat ini ya. Jadi saya ya nggak nyinggung ya nggak apa, ya udah ya, memang kalau memang dia memang mau ambil bagian saya ya puji Tuhan nanti akan berkati aku lebih gitu. Itu hiburan saya. Jadi firman Tuhan pada siang ini bukan suatu kebetulan bagi saya. Firman Tuhan ini sudah, memang saya dapat firman ini sangat membuat saya kuat gitu, memberkati saya dan bisa saya sharingkan kepada ini. Jadi saya praktekkan juga bahwa saya mau belajar untuk jujur, dan saya juga belajar untuk mengampuni, mengasihi, dan mendoakan. Itulah jadi tahun 2023, mari kita bersama-sama ya, resolusi kita untuk masalah, untuk punya rumah baru, milik sendiri, kendaraan baru, ataupun pasangan hidup, apapun sakit disembuhkan, itu gampang bagi Tuhan Yesus untuk memulihkan kita, asal kita mau jujur ya, jujur di hadapan Tuhan. Dan kemudian kalau kita difitnah, ditikung apapun seperti Yusuf, kita belajar untuk mengampuni dan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga kita. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Kita pujikan bersamamu Tuhan.
Kita lewati bersama Bapa di surga. Kita hari ke hari, Tuhan Yesus tolong kita ya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri dengan Semua
Terima kasih Tuhan, biarlah firman itu Tuhan menjadi tekan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan ke depan Tuhan, kami tetap berpegang pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, puji Tuhan ya. Kita akhiri pada siang hari ini. Tuhan, saya ucapkan terima kasih buat Tuhan ya. Dengan kesibukan bisa melayani seperti ini. Banyak tidak hadir ya. Banyak tidak hadir karena banyak pulang kampung juga. Merayakan tahun baru. Tuhan ya. Tapi kita tetap semangat ya. Hari ini kita tetap hadir untuk mengikuti pada tempat ini. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Evan juga yang sudah bantu main drum. Kalau pemain drumnya 2, 1 pulang ke Hongkong, 1 ke Thailand. Evan pulang ke Hongkong kan? 1 ke Taiwan. Saya Evan ya, saya ucapkan terima kasih ya. Yang lain tetap ada di tempat ini ya. Yang pulang ke Hongkong ya. Ya, kita sama pakai berdiri, kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah raya siang hari ini. Kau sudah menyertai mulai awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati seluruh jemaat yang hadir pada ibadah siang hari ini. Maupun tidak sempat hadir dimanapun mereka berada Tuhan Yesus saat ini. Kau jaga lindungi, kau tutup urusan saudaramu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan khususnya buat hamba bisa menyampaikan pesan firman-Mu. Khususan Tuhan Yesus kau main pakai urapi Tuhan Yesus Kristus. Dan pelayanannya berkat dalam usaha dan pekerjaan dan kesehatannya. Juga Tuhan sebagai gembala FA Kali Bogor Tuhan kau berkati. Kau berikan karena ilahi-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Kau juga berkati kalau sudah melayani pujian. Kau berkati Yohana Tuhan Yesus kau main pakai urapi anak-Mu. Berkati pelayanannya, berkati juga dalam studinya, dalam kesehatannya Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu, kesehatan, penjagaan-Mu senantiasa Tuhan Yesus. Kau berkati buat Tuhan anak bisa melayani sebagai singer. Kau berkati Abdi Tuhan Yesus. Berkati pelayanan semangat pakurapi anak-Mu, berkati pekerjaan, kesehatan. Kau berkati kuliahnya Tuhan, berikan hikmat-Mu, penyertaan-Mu, kesehatan senantiasa daripada Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus buat anak-Mu Fanya yang sedang melayani sebagai singer. Kau beri pelayanannya dengan pakurapi anak-Mu, berkati dalam studinya, berikan hikmat, kesehatan, penjaga perlindungan-Mu, dan kau sertai senantiasa Tuhan Yesus anak-Mu. Kita akan berdoa Tuhan Yesus Kristus buat para pemain musik. Kau berkati Tuhan Yesus buat Bima dan pakurapi dan pelayanannya, berkati dalam pekerjaan, kesehatannya senantiasa Tuhan Yesus Kristus. Kau tutup urusan anak-Mu, saudara-Mu. Kau juga berkati Melodi yang sudah melayani sebagai pemain keyboard, kau pakai urapi dan pelayanannya, pada dalam sekolahnya, beri kesehatan, penjaga perlindungan-Mu senantiasa Tuhan Yesus. Kau berkati Evan Tuhan Yesus yang sudah memainkan drum Tuhan Yesus. Kau pakai urapi anak-Mu, berkati Tuhan kesehatannya, berikan juga Tuhan pekerjaan yang terbaik buat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati buat Tuhan Pak Ivan yang sudah melayani sebagai operator SCV. Kau berkati dan pakai urapi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kau pimpin anak-Mu senantiasa, berkati kuliahnya, terima kesehatan, penjaga perlindungan-Mu Tuhan. Kau berkati Andreas sudah melayani sebagai Tuhan soundman. Kau sudah pakai urapi anak-Mu Tuhan Yesus.
berkati dalam pekerjaan dan kesehatannya. Berkati kolektan Tuhan Yesus Kristus. Stephen, Tuhan pakai urapi dan pelayanannya. Tuhan kau berkati dalam pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama dengan Susan. Kau berkati juga Claudia. Tuhan kau jawab pulihkan anakmu ini Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkuasa menjamah, benar-benar memulihkan dan menyembuhkan Claudia. Kau berkati Adi Tuhan Yesus yang telah melayani sebagai kolektan. Kau berkati pelayanan Tuhan pakai urapi anakmu dan pekerjaan, kesehatan, kuliahnya beriman, kesehatan, penjagaan perlindungan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anaknya yang sakit Tuhan Yesus kami serahkan. Pak Ibu Esther Bimbing, Bapak James, juga buat Tuhan Yesus. Bapak Sopi Tuhan Yesus, tangan penuh kuasa dan menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan. Juga Tuhan, buat anak-anak yang lain saat ini mungkin sedang sakit, yang percaya tangan penuh kuasa dan menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan. Yang percaya sakit penyakit apapun sudah kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kau berkati tangan sudah memberikan persembahan Tuhan, baik persembahan kolektor, persembahan perpuluhan diakonia maupun kas pembangunan. Tuhan, kau kembalikan berlipat kali ganda. Maupun kami yang belum sempat memberikan, kau berkati kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kau tutup bungkus kami seluruh kuasa darahmu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, latar pendam, pekerjaan pelayan kami. Jauhkan dari mana bahaya, kecelakaan di depan saya, penyakit orang jahat, dari salah gangguan, serangan kuasa kegelapan, dari salah magic, serang balik panah kegelapan. Dan Tuhan kau curahkan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, pengetahuan, kesejahteraan, penyakit, perlindungan, usaha kesedaran kehidupan kami. Jauhkan kami dari salah wabah, corona, dan bahaya, penyakit menular, dan dimatikan roh maut. Mari kita terima berkat Tuhan, kira berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus atas yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu.